sorak-sorai kepada Tuhan kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Lebih keras lagi, lebih luar biasa lagi, because there is always a reason to praise. Turn to your left, turn to your right, and say, it's good to have you next to me. Boleh. It's good to have you next to me. Kalau jaraknya jauh, boleh mampir sebentar and say, it's good to have you rather next to me. Apa kabar semuanya? Baik? Dalam keadaan luar biasa. Minggu ini kita akan mulai di seri yang baru. Kita akan mulai transisi dari bulan kemarin. Masih ingat temanya apa? But first. Dan kita akan memasuki tema yang baru, yaitu plugged in. Katakan plugged in. Plugged in. Bukan hanya tercolok, tapi terhubung. Bukan hanya nancep, tetapi tertanam. Ada perbedaan antara nancep dan tertanam. Ada perbedaan antara, kalau colok itu bisa setengah masuk, itu udah kayak berasa tercolok, kelihatannya tercolok. Nancep pun juga kelihatannya masuk, tapi ternyata yang diinginkan, yang kita mau ajarkan, yang kita mau bawa, nggak cuma hanya nancep, nggak cuma hanya kecolok, tapi kita bisa terhubung dan tertanam. Katakan amin. Dan bagaimana kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya, kita bisa plugged in, kita bisa terhubung, kita bisa tertanam bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Yosua 9 kita belajar bulan lalu bagaimana kisah penipuan orang Gibeon yang Tuhan kerjakan menjadi sebuah kebaikan. Dan di Yosua 10 ini kita akan belajar bagaimana orang Israel membantu orang Gibeon untuk memenangkan perlawanan oleh raja-raja Kanaan. Perlawanan dari raja-raja Kanaan. Dan kita akan belajar bagaimana perlawanan ini bisa terjadi dan bagaimana Gibeon dengan perjanjian persahabatan dengan orang Israel itu kemenangan bisa terjadi. Karena orang Gibeon itu tidak lagi sendiri, tapi mereka terhubung, dia plugged in into a community of Joshua and Israelites. Dan bulan ini kita berbicara bagaimana kita nggak hanya hidup sendiri, nggak baik untuk kita hidup sendiri. Yang single-single katakan amin. Berarti di sini masih banyak yang mau hidup sendiri. Yang single-single katakan amin. Amin. Ya oke lah, kita berdoa untuk, kita mau ngadain Tesa, kita mesti ngadain single mixer sekali lagi supaya mereka bisa terhubung satu dengan yang lain. Bulan ini kita juga bisa belajar bagaimana kita hidup terhubung dengan yang lain dan bersama di dalam Tuhan, dan bagaimana kehebatan Tuhan itu bisa nyata di dalam kita, nggak cuma nyata, terlihat dan terasa, tetapi kita juga bisa terhubung dengan Tuhan untuk memiliki komunitas yang tepat. Katakan tepat. Komunitas yang tepat, katakan tepat. Komunitas itu menjadi hal yang normal sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. We have women's community. We have I care demi I care tadi. Kita punya komunitas special interest. Dan tunggu tanggal mainnya. Cowok-cowok juga gak mau ketinggalan. There will be men's community coming soon. And all men say yeah. Yeah, Pastor Ricky. Yeah, men's community coming soon. So community has always been a part of our lives. Community has always been a part of my life. Saya lumayan nomaden dari kecil. I've known Pastor Jimmy and GNN dari kecil since I was really small. Dan I moved around dari Semarang, and then saya pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta saya mulai kenal siapa itu IFGF, my dad. Terima Tuhan secara luar biasa, dan akhirnya kita terhubung dengan gereja ini. So saya ada di IFGF ini sejak saya Sunday school. So I'm a local, homegrown IFGF since I was small. Dan di situ saya pindah ke Australia, dan di Australia yang sebelah kiri itu saya pun juga tertanam di IFGF. Ketika saya sekolah pindah ke Amerika, saya pun juga tertanam di community yang namanya IFGF juga. Kalau ngelihat ya, rambut mulai berbeda-beda dari tahun ke tahun, dan saya merasa bahwa saya ini nggak bisa hidup sendiri. Some of you guys are still here with me throughout the years. Pastor Kiki, we've been together since dari waktu Australia. Ada some people yang udah bersama-sama dengan saya waktu saya bersama-sama di Amerika. So I'm even in Pastor Dan punya wedding. I saw a picture bahwa saya duduk
di Pastor Daniel Runtuwene's wedding bersama dengan Pastor Chin yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya seperti ini. So I've been a part of community all my life. So community has always been something that is big. Dan hari ini kita akan berbicara bagaimana kita bisa plug in into community. Kenapa? To have a safe space and to do God's work. Saya mau untuk kita bisa belajar bagaimana kita bisa plug in, bagaimana kita bisa terhubung untuk memiliki tempat yang aman supaya kita bisa mempekerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Komunitas itu apa? What is a community? Secara sederhana, komunitas adalah sekumpulan orang yang hidup di suatu area tertentu, online or offline sekarang, yang memiliki kesamaan dalam sebuah karakteristik. There is a similarity antara satu dengan yang lain. Mungkin pernah sekolah bareng, mungkin pernah grow up bareng, mungkin ada interest yang berbeda-beda, tetapi mereka bisa bersama karena ada common denominator, apapun itu. Tapi nggak semua komunitas memiliki peran, nggak semua komunitas, kalau komunitas yang tepat, karena mereka nggak punya peran yang signifikan di dalam perjalanan kita dalam Tuhan. So not all community adalah tempat yang tepat. Some are just social clubs untuk kita bisa have fun, untuk ngobrol-ngobrol. But in this church, and what I want you guys to have is the right community. Komunitas yang tepat, di mana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang mengatakan, but I'm an introvert, I'm an extrovert. Introvert mengatakan, saya bisa kok sendiri. Atau mungkin susah percaya sama orang lain. Atau mungkin ada hal-hal yang terjadi sebelumnya sehingga nggak mau bergaul dengan begitu banyak orang. But let me tell you, community is God's idea. Itu bukan ide kita, tapi ide dari Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita, berarti ada sesuatu kolaborasi bahwa Tuhan itu nggak cuma sendiri, tapi ada Bapa di surga, anaknya bersama dengan Roh Kudus. There's that community. Bapa adalah Bapa sebuah komunitas. Nggak cuma itu aja, Kejadian 2 ayat 18 mengatakan bahwa nggak baik untuk manusia itu seorang diri saja. So, God is a God of community. Dan kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Dia, kita pun juga seperti orang-orang yang membutuhkan komunitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga kita bisa belajar bahwa kita pun juga butuh orang-orang lain dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bekerja dalam komunitas, dan komunitas selalu menjadi bagian di dalam rencana Tuhan. Karena nggak baik orang hidup sendiri. Or if you're an extrovert, I like people. Waktu COVID stres gua. Dan mencoba begitu banyak hal untuk bisa bergaul dengan orang. Saya suka bergaul, saya suka berkumpul. But when push comes to shove, let me tell you. Apakah kita bisa berbagi hidup dengan orang-orang dalam komunitas kita? And I found this online. It says this, when you are up in life, ketika kita lagi di atas gunung, your friends know who you are. Teman-teman kalian tahu siapa kalian. But when you're down in life, ketika kalian mengalami suatu hal yang berat, you will know who your friends are. Kita akan tahu sebenarnya teman-teman kita itu siapa. We have to plug ourselves in. Kita harus mempunyai inisiatif untuk kita bisa terhubung dalam sebuah komunitas supaya kita bisa mendapatkan that safe space, tempat yang aman. Supaya kita bisa menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa jalan bersama-sama, maju bersama-sama, dan bertumbuh bersama-sama. Sebuah komunitas adalah sebuah tempat yang aman. Kenapa? Karena ada Tuhan di sana. Ada firman di sana. Ada kegembiraan di sana. Ada sukacita di sana. Tempat di mana menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, tempat di mana ada pertolongan, tempat di mana ada kasih Tuhan, tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. So, don't be plugged in into any community, tapi coba cari komunitas yang tepat. A godly community. Ada sebuah pepatah mengatakan by John Wooden, it says this, you show me your friends, and I will show you your future. Banyak banget yang udah pernah, mungkin you've heard this before, but you show me your friends, and I'll show you your future. Begitu banyak cerita dalam kehidupan saya, where I'm surrounded with destructive friends, sehingga kehidupan saya malah nggak naik, tapi makin lama tanpa kita sadari karena they're fun, karena mereka seru, pergi ke tempat-tempat yang keren-keren that I've never been before, akhirnya saya malah nggak bertumbuh, tapi malah saya melorot ke bawah.
Nah, saya ingin untuk kita bisa terhubung, saya ingin untuk kita bisa plugged in into the right community. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Hari ini kita masuk ke Joshua 10 dan melalui ayat ini kita bisa belajar kekuatan dari sebuah komunitas, dari bagaimana kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan kenapa kita perlu plugged in dan tujuannya itu apa. Saudara siap? Mari kita belajar bagaimana kita bisa plugged in to have a safe space and to do God's work. Yang pertama, di Joshua 10 ayat 1 sampai 6, plugged in community to have a safe space. Katakan safe space. Katakan kanan kiri, you need a safe space. Katakan ini di belakang juga, you need a safe space. There's still space next to me. Come sit next to me next time. Oke. Yang ayat pertama mengatakan begini, saudara siap? Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan perjanjian, ingat ya, ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Gibeon ada di tengah-tengah mereka. Gibeon is plugged in into that community. Maka sangatlah takut orang sebab Gibeon itu kota yang besar, katakan besar. Seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar, katakan lebih besar. Dari Ai dan semua orangnya adalah pahlawan, katakan pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yavia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku. Ini Raja Yerusalem ngomong gitu. Supaya kita menggempur Gibeon, karena mereka telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima orang Amori itu berkumpul, mereka berkumpul nih, dan mereka bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yamrut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang ke Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal dan mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskan kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. So kalau kita perhatikan di Yosua 10 ayat 2 tadi kita baca, Gibeon itu bukan kota yang kecil. Gibeon itu kota yang besar. Dikatakan malah seperti salah satu kerajaan. Dan juga dibilang semua orangnya adalah pahlawan. So orang-orang Gibeon ini sebenarnya no play-play. Karena mereka ini orang-orang yang besar. Bahkan di firman Tuhan mengatakan mighty, bahasa Inggrisnya mighty. Dan mighty man, mereka besar, mereka kuat. Mereka ini adalah seperti sebuah salah satu kerajaan yang ada di sana. Dan raja-raja orang yang lain bersepakat untuk melawan Gibeon pada saat itu. Raja tempat yang besar, pahlawan-pahlawan ada di sana. Saya mulai merenungkan. Dan orang Gibeon ini, karena mereka pahlawan, mereka besar, tapi mereka enggak takut untuk tanya sama Yosua bersama dengan Israel. Mereka enggak takut untuk datang kepada Yosua dan Israel untuk minta bantuan. And how can I, pas lagi mikir begini, and I thought of this, don't be too proud, atau jangan merasa kalian itu besar, that you don't think you need a community. You are never too big not to have a community. Setiap dari kita, walaupun kita besar, kita pahlawan, kita punya begitu banyak track record, but every one of us need a community. Seberapa besarnya, hebatnya kita nggak pernah cukup besar, nggak pernah cukup hebat untuk tidak membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Nah kalau kita baca baik-baik, tadi kita baca ya, sebenarnya ada dua komunitas di sini. Dua perkumpulan di sini. Yang pertama adalah komunitas raja-raja Kanaan tadi, yang ingin menyerang Gibeon. Dan yang kedua adalah komunitas Gibeon bersama dengan orang Israel. Komunitas raja-raja Kanaan ini adalah komunitas that goes against God and Joshua and Israel. Ada komunitas yang satu lagi
that's community di dalam Tuhan. Komunitas that is in God. Dua-duanya besar, dikatakan dua-duanya punya kuasa, dua-duanya punya kebersamaan untuk saling membantu. 5 raja bersatu, Gibeon bersama dengan Yosua dan orang Israel. Dua-duanya ingin bareng-bareng. Yang satu bergerak untuk melawan, yang satu juga bergerak untuk melawan karena mereka dilawan. See, that's why community is important. Community is very important. It strengthens you to walk with God. Tapi kalau kita bergabung dalam komunitas yang salah, walaupun rame-rame, hasilnya akan berbeda. Komunitas yang bisa menguatkan kita di jalan dalam Tuhan, itu justru adalah komunitas yang baik. Tapi kalau kita bergabung dalam komunitas yang salah, kita akan berjalan kepada arah yang berlawanan dari apa maksud Tuhan sendiri. Again, you show me your friend and I will show you your future. Di dalam komunitas antara raja-raja orang Kanaan tadi, even though it feels like it's a safe space, walaupun kelihatannya kayak, oh ini aman nih, raja-raja bersama-sama bareng. But sebenarnya it's not a safe space, tapi it's an illusion of a safe space. Kayaknya safe nih, tapi hanya sebuah ilusi. Raja-raja orang Kanaan bersatu mengira kehebatan mereka bisa memberi keamanan atau kemenangan, tetapi Tuhan mengacaukan pada ujungnya dan Tuhan membatalkan rencana mereka. But a real safe space dari orang Gibeon dan orang-orang Israel, kalau ada Tuhan di sana, pasti kita akan dibawa ke tempat yang aman, ke tempat yang menang. Mungkin di sini merasa nyaman dan aman itu berbeda. Nyaman dan aman itu berbeda. And if we go back to Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, and I found this, and this is a checklist yang mungkin kita bisa bawa bersama-sama. Aku mungkin sebagai care leader, sebagai coaches di tempat ini, atau sebagai member of a community in our church, this is the checklist. Yang mungkin, oh gue udah belum ya, gue udah sampai sini belum ya, apakah ada yang aku harus perbaiki? Is this the right community for me or not? Atau mungkin Anda tergabung dalam komunitas yang lain. This will be the checklist, a healthy checklist. Untuk kalian bisa tahu, is this a safe space apa tidak? Di dalam Kisah Rasul 42-47 mengatakan begini, yang pertama, the checklist is, apakah ada ketekunan dalam pengajaran? Yang kedua, apakah kalian berkumpul untuk berdoa kepada Tuhan atau malah ngomongin orang lain? Apakah ada kesatuan di sana? Saling peduli, saling menolong, mempunyai belas kasihan. People, it's all about the people. People is our mission. Connect with God and make disciples. Apakah ada sebuah konsistensi dalam perkumpulan itu? Apakah kita merayakan pengorbanan Kristus? Is it a Christ-centered community? Apakah ada kegembiraan dan ketulusan sehingga semua orang senang bergaul dengan kalian? There's joy, there's joy, there's joy. Dan apakah ada puji-pujian yang dinaikkan? Apakah ada praise di sana? So these are the checklist untuk kita bisa bawa. You guys can take a picture of it. You guys can write it down and start taking notes. Apakah komunitas di mana Anda berada ini adalah komunitas yang sehat, komunitas yang tepat, dan komunitas yang aman. Dan kita perlu sadar ini, jangan sampai kita masuk dalam komunitas yang asal kumpul. Apa maksud saya? Asal kumpul dan Tuhan nggak ada di sana. Ini beberapa pertanyaan yang kita tulis. Apakah kita, dan ini saya juga baru ngomong sama Jessica semalam, kita agree, kita mesti nanya, apakah kita lebih sering ngomongin orang atau bahas firman? Apakah kita cuma habisin waktu cari liburan atau hiburan? Liburan atau hiburan? Atau apakah ada waktu untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lain? Apa kita, this is very important. You know, di setiap grup, setiap komunitas pasti ada that one person. There's always that one person. Dan apakah kita menjauhkan teman yang lagi susah, yang nyebelin, yang ditelepon gak pernah diangkat, yang di ghosting, tapi kita mikirin dia terus, gak tahu kenapa. Ada maksudnya, berarti kamu harus peduli, telepon, peduli,
datengin. Atau kita malah meninggalkan mereka, orang yang lagi susah, yang lagi butuh. Apakah kita sering, apakah kita sering lompat sana lompat sini? Bahasanya social butterfly. Wah, gue gak cocok. Gue kesini kesana muter-muter. Lu lagi cari komunitas? Iya. Oh, baru ya? Udah berapa lama cari komunitas? Oh, udah 7 tahun. Belum nemu komunitas juga? Belum. Kenapa? Hobi saya banyak. Waduh, susah juga. Apakah kita sering lompat-lompat sana sini? Atau kita mau untuk lebih konsisten? Katakan konsisten. Konsisten untuk bertumbuh dalam satu komunitas. Apakah lebih banyak, nih pertanyaan juga, apakah lebih banyak drama atau lebih banyak sukacita di sana? Lebih banyak ketulusan di sana? Atau apakah iCare menjadi tempat di mana kita lomba pamer kehebatan? Atau kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama? So these are the questions. Maybe you have more questions. Nanti bisa diskusi bersama-sama dengan iCare kalian. Agar kita seperti apa sih? Ada nggak checklist ini di dalam iCare kita? Ada nggak checklist ini bersama dengan komunitas kita? And we can reflect this together. Si orang Gibeon itu adalah orang-orang yang sebenarnya mantan penipu. Mereka nipu loh, orang Israel. Di kejadian di mana mereka akhirnya mengikat perjanjian bersama dengan Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika mereka minta tolong, ketika mereka datang kepada Yosua dan orang Israel, mereka nggak dihiraukan. Tapi mereka malah disambut, mereka malah dibantu. Cuma mungkin ada orang-orang di tengah-tengah kita sekarang yang mungkin punya past things. Atau mungkin kita pernah dilukai sebelumnya sama dia. Atau mungkin ada kehidupan dia yang membuat kita sampai geleng-geleng. Dan orang ini meminta bantuan sama kita. Yuk kita belajar. Belajar dari Yosua, belajar dari orang Israel. Untuk memperlihatkan bagaimana komunitas itu. Bagaimana kita bisa saling membantu. Karena komunitas yang aman, yang penuh kasih, yang hangat. Pasti ada Tuhan di sana. Because some people need a community more than we do. So semuanya yang ada di tempat ini yang mempunyai komunitas, jadikan komunitas kita tempat yang aman. Yang mau katakan amin. Dan yang kedua, plugged in the community to do God's work. Bisa mempekerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita baca ayat 7 sampai ayat ke-11. Dikatakan begini. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semua pahlawan yang gagah perkasa, katakan gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan ini keren sekali, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, katakan dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Siapa yang melempari? Tuhan yang melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Apakah Anda sadar bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang lebih jauh besar daripada apa yang kita bisa lakukan? Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan bersama-sama. See, our community gak cuma hanya tempat di mana kita merasa aman. Tetapi our community menjadi tempat di mana kita bisa mengalami the wonders of God. Keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rindu di setiap komunitas kita ada mujizat terjadi. Saya rindu di setiap komunitas kita ada terobosan terjadi. Gak cuma hanya kumpul-kumpul seru, tanya bakmi yang enak tuh di mana. Kita cari dimsum ke tempat dimsum yang lain. Kita pergi holiday bersama-sama. Tapi pada saat kalian berkumpul dalam nama Tuhan, ada mujizat terjadi di sana.
Ada terobosan terjadi di sana. Yang tadinya luka, yang tadinya lukanya dalam sekali, ada sukacita terjadi di sana. I pray that every community that you guys are in, semua akan mengalami the wonders of God. Tapi ini gak bisa dilakukan tanpa ada kebersamaan, tanpa ada keniatan. Sama-sama kita katakan kebersamaan dan keniatan. Si Yosua, dia mengumpulkan tentara-tentaranya untuk bisa bergerak maju bersama-sama. Jadi Yosua gak maju sendiri, tapi dia mengumpulkan tentara-tentaranya. Bahkan dikatakan di firman Tuhan, orang-orang yang dikumpulkan ini adalah orang-orang yang gagah perkasa. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mighty men of God. And my prayer today is that every single person in every community in this church, atau di mana komunitas kalian terhubung, aku berdoa there will be mighty men and mighty women of God di tempat itu. Yang percaya katakan amin. Dan gak cuma hanya bergerak sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama-sama. Dan dijalankannya dengan niat, katakan niat. Yang berarti Yosua ini ngajak tentaranya yang tadi orang-orang perkasa itu untuk membantu bersama-sama. Mereka niat. Kenapa saya bilang niat? Tentara yang gagah perkasa itu bukan orang-orang asal-asalan, bukan orang-orang biasa. Yosua nggak you. Dia nggak asal-asalan, tapi orang-orang gagah perkasa di sana. Dan orang-orang ini they are strong, but they're not strong for themselves, but they're strong for other people. Dan mereka niatnya apa? Mereka berjalan bareng-bareng. Dan jarak perjalanan itu kalau kita baca dari kalau saya lihat dari mapnya, perjalanannya sebenarnya nggak mudah. Butuh inisiatif, butuh kerja keras. And as I research ini jaraknya 32 km. Dan dari 32 km itu 1 km tuh pendakian yang benar-benar tinggi. Kita kemarin baru dari salah satu curug, saya lupa namanya apa. Lewi sambal hijau. Ya, kita di curug sambal hijau. Saya lupa namanya apa. Pokoknya about an hour and 30 minutes jauh dari sini. Dan awal-awal kita jalannya lumayan flat. Dan begitu Pastor Erna and other people say kita akan naik ke atas karena mau melihat air terjun di sana. Saya naik kira-kira 5 langkah. Setelah itu saya turun bersama dengan Pastor Andi, karena Pastor Andi mau makan Indomie waktu itu. Jadi saya turun ke bawah dan saya juga nggak mau kena asma. Saya mau lihat naik sebentar aja, saya udah capek sekali. Tapi ini 1 kilometer mereka naik terus dan dengan cuma sendiri. Begitu banyak orang mereka niat untuk membantu. Saya baca kalau kita mau membantu seseorang bareng-bareng, kita harus bantunya dengan niat. Jangan setengah-setengah. Jangan di tengah-tengah, Indomie, kamu ke kanan. Nggak bisa. Mesti niat, mesti jalan terus. Dan sampai orangnya itu dibantuin. Jangan setengah-setengah. Kalian tahu, wah ini belum selesai, tapi gue udah capek. It's okay, push through. Minta sama Tuhan supaya Tuhan bisa pakai kehidupan kita membantu orang lain. Sehingga orang lain juga bisa merasakan the wonders of God. Dengan cuma hanya itu, tapi ada firman Tuhan dikatakan di firman Tuhan di ayat 8, Yosua 10 ayat 8, berfirmanlah Tuhan dan pastikan ketika kita berjalan bersama-sama ada firman Tuhan di sana. Sehingga firman Tuhan memberikan kita keberanian. Kenapa yang terjadi? Ketika Yosua mengumpulkan tentara, mereka bergerak maju, apa yang Tuhan lakukan? Ada keajaiban Tuhan di sana. Kita sebagai komunitas saling membantu. Sesuai dengan apa yang kita punya, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan energi kita, melakukannya dengan niat, melakukannya dengan bersama-sama. Tetapi keajaiban Tuhan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Di ayat 10-11 Tuhan yang mengacaukan. Tuhan yang melempari musuh dengan batu-batu besar dari langit. Di ayat 11 mengatakan bahwa yang mati kena hujan batu lebih daripada yang dibunuh orang-orang Israel. Jika keajaiban Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan di sana. Aku berdoa keajaiban Tuhan akan terjadi dalam komunitas-komunitasmu juga. Di mana ada sesuatu hal yang hanya Tuhan bisa lakukan akan terjadi dalam kehidupanmu.
Ketika ada kebersamaan, ketika ada niat, ketika ada firman di sana, Tuhan akan melakukan keajaibannya dalam komunitas. Ya, boleh beri tepuk tangan kepada Tuhan. We need to partner with God to do what we can and what we can't. And God will do what only He can do. Wow. Makanya di gereja kita memberikan nama I Care, bukan sebagai ya seru-seruan aja gitu. And I believe that Pastor Jimmy nggak take this name out of the blue. I think there's such revelation kenapa namanya harus I Care, IFGF Care, or I Care, I Care. I Care artinya caring and reaching. Katakan caring and reaching. Caring and reaching. Nah, saya mau ajak untuk kita semua di tempat ini yang belum pernah tergabung dalam sebuah komunitas. We have community di tempat ini. Di bawah ada a small and simple community booth. Setiap komunitas di bawah ada special interest, ada QR code-nya di sana. You can join our WhatsApp group. You can find out about our community di sana. Dan di mana kita bisa take the initiative. Tadi saya bilang kita harus initiate, kita harus maju untuk kita minta tolong, untuk kita bisa tergabung dalam sebuah komunitas. Yang belum pernah tergabung dalam I Care, the time is now. The time is now. Time is now. Give it a try. Cobain. Give it a try. Give it a try. Kita di sini ada QR code for you to take part. You can screenshot this. You can give this to your friend. But take the initiative. Kalau belum comfortable, I Care gue masih belum. It's okay. Kita ada komunitas-komunitas yang lain yang kalian bisa join di bawah. Jangan menjadi orang yang mencoba mengatasi semuanya sendiri. Because I believe that everybody needs somebody. I believe that everybody needs somebody. I need to be prayed for. Tadi sebelum saya maju ke atas, saya minta Pastor Jimmy just to pray for me. I need to be encouraged. Last night I called my wife and a couple of my friends, ketemuan sama Pastor Andi, Pastor Chin. I need to be encouraged. I need to be guided. But I also need to pray. Saya pun juga harus berdoa, encourage dan juga guide orang lain. You know, just to close, I have this photo di belakang saya. Tepat minggu depan adalah tepat 9 tahun yang lalu. Next week. 7 Juni 2015. Geraldine masih sekecil itu. 7 Juni 2015. That's 9 years ago. I gave my life to be one of the pastoral here di IFGF Jakarta. And it's been an amazing journey. Selama 9 tahun ini, saya nggak bisa hidup sendiri. I have pictures here di belakang saya, di mana these are the people that I walk with. Bagaimana I remember waktu pertama kali saya mau menikah dengan istri saya. I remember we spent 2 nights together, Pastor Jimmy dan Cianian. Mungkin udah lupa, gak apa-apa. Tapi saya selalu ingat mana you open up your life to us. How gimana bisa menjadi suami yang baik, gimana bisa menjadi keluarga yang baik. And you showed us bagaimana kita juga bisa menjadi pelayan Tuhan yang baik. Gak cuma lewat perkataan, tapi lewat kehidupan. And we honor you, and I honor you for that. Pastor Kiki, we worked for so many years. Pastor Andi, Pastor Chin, Pastor Sam, Pastor Ando, and amazing pastors in tempat ini, Pastor Tommy. You know, I will never be who I am kalau saya berjalan sendiri. But I have pastors and leaders around me that I honor and I respect. Dan kita bisa berjalan bersama-sama. They're my wise counsels. Their wisdoms, hikmat mereka, their guidance, yang udah jalan duluan, yang udah ngalamin duluan, and I honor that. I need a community. I need these pastors. I need leaders. Dan saya sadar saya nggak bisa sendiri. I remember coming to Pastor Jimmy and I said, I can't do this.
Just listen. Just listen. Give me words of encouragement. There are times where Mas Jimmy, Tian, correct me if I'm wrong. Dengan kasih Tuhan. There are times where I just wanna belajar aja gitu. Di depan meja makan yang enak. Who should I call? Pastor Herman. Nggak cuman hanya kita curhat, tapi 85% dibayarin lagi. Last Thursday I had 4 jam chat, almost 5 jam lah gitu. Sampai kaki sampai semutan. Bareng sama Pastor Andi dan Pastor Tommy ngobrol. Bicara about life. Basket hampir tiap minggu sama Pastor Kiki. Kenceng banget loh nih dia larinya. But we share life together. Enak. Saya nggak bisa hidup. Saya nggak bisa. Even as pastors here, I can't live without community. And I want to challenge you hari ini untuk sama-sama bisa actively seeking help. Actively seeking help, because everybody needs somebody. Bisa nggak kita aktif? Kalau misalnya ada sesuatu hal terjadi, minta bantuan tuh oke. Bukan berarti kalian itu weak atau lemah. But ketika kita minta bantuan, kita berserah kepada Tuhan. Lay down all of our crowns, seperti tadi yang katakan. Dan mengatakan, Lord, I need help. Nah, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang memang Tuhan taruh, Lord, I pray that we can all grow together. Dan bisa berjalan maju bersama-sama. Dari orang Israel kita bisa belajar bahwa the help comes from the Lord as He intended that to be. Kita belajar harus bisa mendengar, belajar harus bisa minta tolong, belajar harus bisa datang, because I believe that wonders are coming. Miracles are happening. Gak cuma hanya di gedung ini, di tempat ini, tetapi in every eye care demi eye care. Di semua komunitas demi komunitas. I pray there will be miracles di sana. So come on, kita take part and be a part of God's wonder. Gimana caranya? Plug yourself in to a community as your safe space, safe place, so that together, bersama-sama, you can do, you can experience, and you can see God's work. Boleh kita bangkit berdiri pada saat ini as we close this. Dengan semua mata tertutup di tempat ini, I want to pray for you. Mungkin yang selama ini mencoba untuk berjuang sendiri. Yang selama ini mencoba untuk mengatasi semuanya dengan you do research by your experiences and try to fight yourself. Dan capek, hampir nyerah. You say, Lord, I can't. I need somebody. Everybody needs somebody. And I need somebody right now. Aku butuh orang saat ini. Nah, bisa berjalan bersama-sama. Dan kau mengatakan bahwa hari ini I want to commit my life kepada Tuhan. Kita bisa terhubung bersama dengan yang lain. To grow deeper, to grow wider in God. Nah, kalau Anda mengalami hal seperti demikian, mengalami bahwa maybe you've been disappointed before, maybe mungkin you lost hope in people karena begitu banyak kekacauan sebelumnya, sakit hati sebelumnya, and you don't trust them, you don't trust people anymore.
Maybe even di dalam keluarga pun kamu nggak bisa menemukan a safe space di sana. And you feel that you're alone. Right now, if you feel that you're alone, with all eyes closed, benar ya? Semua orang mata tertutup. With all eyes closed. If you feel that you're alone right now, and you just need somebody and a touch of God hari ini, boleh secara jujur angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. 1, 2, 3. It's okay. You don't have to be ashamed. It's fine. It's fine. Just lift up your hands. Lift up your hands. Feel that you're alone. It's fine. It's fine. It's fine. All eyes closed. All eyes closed. Can I ask all the pastors to just go out from your seats and just start praying for them? Boleh? All pastors just go out from your seats and just start praying for them. Tetap angkat tangan, apa-apa. Actively seeking help, actively seeking help. And if you're a couple, a husband and wife, and you say, kita berdua sebagai suami istri juga mencoba untuk to fight, but it's and you need a community of family. Just lift up your hands, just Lord, aku butuh. Just start praying, start praying. Somebody on my left, there's somebody on my left. Someone on my left. Ada di tengah-tengah. Head coach, coaches, you can go around as well. Tessa, can you please pray for all around? It's fine. Kasih Tuhan, the love of God is in this place, touching everyone. Ada yang di atas. Semuanya yang lain, just wherever you are, just pray. Just pray. Yang ada di rumah, if you feel that you're alone, we're gonna pray for you. Aku berdoa untuk setiap orang yang merasa bahwa mereka sendiri tak bisa mengatasi atau melewati sesuatu hal yang sulit. I pray. Yang pertama, untuk Roh Kudus ada bersama dengan dia, bersama dengan mereka, menemani setiap perjalanan, memberikan mereka kekuatan dan keberanian untuk maju. Bapak, aku juga berdoa that they find the right community, komunitas tempat di mana mereka bisa mengalami keamanan dan mereka bisa menjalankan maksud Tuhan dalam kehidupannya. I pray for every single person that's lifting up their hands right now. In Jesus' name. Sama-sama kita bisa angkat tangan kita bisa sembahyang. And I will make room for you. Do whatever you want. Do whatever you want. I will make room for you. Yeah. To do whatever you want. To do whatever you want to. I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. Come on, shake up. Shake out the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better.
berdoa biar setiap kita terus maju dan tidak mundur. Aku berdoa setiap kita akan terhubung dalam Tuhan, dalam komunitas di dalam Tuhan, sehingga kita bisa maju bersama-sama, mengalami Tuhan bersama-sama. Gak cuma hanya melihat, gak cuma hanya mendengar, tapi bisa mengalami bersama-sama. Prophet, the wonders of God, the miracles of God will be with us. Jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan jika kamu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Apapun yang kalau kadang selalu berhasil. Memang apapun berdoa pada saat kau keluar, kau masuk, ada kemuliaan Tuhan di sana. Persekutuan dengan Roh Kudus kau jaga dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan akan kembali. Dan yang diberkati, yang mau tergabung, yang mau terhubung sama Tuhan, katakan amin. Happy Sunday. God bless you. Have a great time with your iCare.